Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Salam hangat dari Majelis Jemaat GKI Surya Utama. Hari ini kita beribadah secara online lewat media ini. Karena kebaktian di gedung gereja di seluruh GKI yang berada di dalam lingkungan Sinode Wilayah Jawa Barat untuk sementara waktu dialihkan. Dalam kebaktian ini, kita juga akan mengumpulkan persembahan seperti biasanya. Bagaimana cara melakukannya? Kita dapat memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Atau kita dapat mentransfernya ke rekening GKI Jabar dalam kurung GKI Surya Utama, Bank BCA nomor rekening 650305051. Persembahan kantong hitam, nominal transfer diakhiri dengan angka 0. Persembahan bulanan, nominal transfer diakhiri angka 1. Untuk selanjutnya, mohon perhatian warta berikut. ICRP bersama dengan Gerakan Kebangsaan Indonesia dan berbagai lembaga lainnya mengajak umat lintas agama untuk mengadakan doa bersama setiap malam pukul 19 untuk penanganan dan pemulihan pasien penderita COVID-19. Salah satu tindakan konkret adalah membuka pendaftaran relawan penyemprotan disinfektan rumah ibadah dan fasilitas publik. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Atika dengan nomor handphone 0822582086. Dukungan dana dapat disalurkan melalui rekening dana talangan BCA KCP Tanjung Duren nomor rekening 0762251777 atas nama Sinode GKI Jabar. Doa bersama lintas agama ini juga merupakan praksis bersamaan kita sebagai umat beragama dan warga negara Indonesia. Kita perlu terus membangun solidaritas dan gotong royong bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Berita duka cita. Allah yang Maha Kasih dengan anugerah keselamatannya telah memanggil pulang yang terkasih Ibu Lindiana Lukman, istri dari Bapak Rudi Raharjo, pada hari Minggu 15 Maret 2020 dalam usia 60 tahun dan telah dikremasikan pada tanggal 16 Maret 2020. Bapak Hari Lawina pada tanggal 17 Maret 2020 pada usia 71 tahun dan telah dikebumikan pada tanggal 20 Maret 2020. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan iman dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kebaktian peneguhan penatua yang seharusnya diadakan pada tanggal 22 Maret 2020 ditunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikian warta lisan hari ini. Majelis Jemaat GKI Surya Utama terus menghimbau jemaat untuk terus berdoa, mendukung usaha mengisolasi diri, menjaga kebersihan diri, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selamat Hari Minggu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan pemelihara kehidupan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada.
Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, minggu ini sebagian besar gereja di tanah air, bahkan di seluruh dunia, tidak dapat mengadakan ibadah di gedung gereja. Tetapi hal ini tidak menghilangkan semangat kita untuk menghadap Tuhan dan juga bersekutu sebagai orang percaya. Kiranya walaupun ibadah ini dilakukan secara virtual, kita tetap dapat menghayati, merasakan kehadiran Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dan juga kesehatian dalam iman dengan saudara-saudara dimanapun kita berada. Saudara-saudara, kita juga menyadari dan mengakui bahwa pergumulan yang saat ini kita hadapi adalah kesalahan yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia. Kesemena-menaan manusia terhadap makhluk hidup yang lain, keserakahan ketika berbagi hasil bumi, dan juga ketidakpedulian kita terhadap sesama. Bahkan tantangan pandemik yang kita hadapi bersama saat ini berkembang bukan saja menjadi masalah sakit, tetapi menjadi sebaran kebencian, kecurigaan, kepanikan, keegoisan, pementingan diri sendiri, keserakahan yang mengakibatkan persaudaraan kita sebagai umat manusia semakin terpecah belah. Oleh karena itu, pada ibadah ini kita mau sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita juga ada peran untuk menjadikan hidup ini lebih baik atau lebih buruk. Kita mau merenungkan kesalahan-kesalahan kita. Dan dalam ibadah ini kita juga mau merenungkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kehidupan kita bersama di muka bumi lebih baik.
Ya Tuhan Allah kami, biarlah firman-Mu yang penuh dengan kuasa boleh turun atas kami, membaharui pikiran kami, hati kami, semangat kami, harapan kami. Dan mampukan kami bukan hanya menjadi orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak Allah, pembawa damai dan kebaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tanpa kita minta atau kita harapkan. Salah satunya saat ini, wabah corona yang terjadi di dunia. Tidak kita minta, tidak kita harapkan. Namun dalam skala pribadi, dalam kehidupan personal kita, tentu juga ada hal-hal yang tidak kita minta, tidak kita harapkan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak, yang terjadi dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil kita hari ini, kita melihat hal yang tentu tidak diharapkan, apalagi diminta oleh orang tua, memiliki anak yang terlahir dengan mata yang buta. Atau bagi orang itu sendiri, terlahir buta, bukan hal yang diharapkan, bukan juga hal yang diminta. Tetapi dalam hidupnya mungkin ia telah kehilangan harapan dan ia sudah berhenti meminta kesembuhan, sehingga ia hidupnya hanya meminta-minta. Namun kalau kita mau melihat kisah ini, saudara-saudara, kita tahu pada akhirnya ada kabar sukacita yang terjadi. Kuasa Tuhan nyata bagaimana orang ini menjadi sembuh. Tetapi kalau kita berhenti membaca hanya pada ayat yang ke-6, bahkan ayat sebelumnya, tentu kita melihat ada hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana orang buta itu lahir buta, menjadi peminta-minta, lalu kemudian menjadi sumber perdebatan orang-orang yang ingin tahu salah siapakah sehingga orang ini terlahir buta. Dosa siapa? Saudara-saudara, mungkin ia pun selain tidak melihat juga sudah belajar untuk menulihkan hatinya, menulihkan telinganya dari komentar-komentar seperti itu. Tetapi ketika Yesus, sosok yang tentunya tidak dikenali dia, saat itu tiba-tiba memeperkan tanah yang diaduk dengan ludah tanpa permisi. Saudara-saudara, kalau kita lihat sampai situ, kita lihat bahwa apa yang dilakukan Yesus bukanlah hal yang elok. Ada orang yang sudah terpuruk, lalu tanpa permisi diolesi matanya dengan tanah, dan kemudian disuruh pergi mencuci muka. Bandingkan apa yang Yesus lakukan dengan orang yang terbaring sakit selama 38 tahun di samping kolam Bethesda. Kepada orang yang jelas-jelas mengharapkan kesembuhan saja Yesus masih bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi kepada orang ini tanpa bertanya Yesus melakukannya. Saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang tidak menyenangkan. Juga kita kadang-kadang tidak meminta untuk diproses sedemikian. Kita merasa sudahlah, saya sudah cukup nyaman sebegini. Tidak usah saya mengalami persoalan, masalah, harus diproses dengan tidak enak. Biarlah saya segini aja di ruang nyaman saya. Tetapi Tuhan bekerja
dengan cara-cara yang tampaknya kadang-kadang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang tidak kita harapkan, untuk hal-hal yang tidak kita minta. Tetapi disinilah bedanya Tuhan dengan manusia. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kuasa, dan Tuhan punya wewenang atas hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita tahu kemudian bahwa apa yang terjadi itu dalam sekejap menjadi kegembiraan bagi orang ini. Walaupun kemudian juga dalam sekejap menjadi perdebatan teologis lainnya tentang siapa Yesus. Tetapi orang ini bukan saja bisa melihat, tetapi dia juga menjadi percaya dan punya keberanian untuk berbicara, untuk bersaksi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saat ini kita sebagai pribadi maupun bersama sebagai umat manusia sedang menghadapi tantangan, jangan kehilangan harapan. Kita melihat pandemik corona saat ini, apa yang terjadi di seluruh dunia. Ada kisah-kisah yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi ada juga banyak kisah yang menyentuh hati, yang menginspirasi, yang seharusnya juga bisa membuat kita percaya bahwa ada harapan untuk manusia. Saudara-saudara, ketika manusia terpaksa beristirahat, bumi pun turut beristirahat. Menurut para pakar lingkungan, ada pengamatan bahwa kondisi bumi membaik karena polusi, pencemaran berkurang akibat berkurangnya transportasi dan juga produksi. Saya tidak mengatakan ini harus seterusnya terjadi, tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa kalau manusia mengubah cara hidupnya, ada harapan untuk bumi ini menjadi sembuh. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, ada juga harapan yang lebih indah lagi tentang kemanusiaan. Kita melihat bagaimana orang-orang bersatu menolak diskriminasi atas dasar prasangka rasialis, bagaimana bangsa-bangsa bekerja sama. Ketika pemerintah Jepang mengirim bantuan ke pemerintah Tiongkok, mereka menuliskan bahwa kita mungkin punya gunung, sungai, dan daratan yang berbeda, tetapi kita punya satu matahari, bulan, dan langit yang sama. Kemudian ketika pemerintah Tiongkok mengirim bantuan kepada Italia, juga mereka mengutip pepatah Roma yang mengatakan kita semua adalah pecahan ombak dari samudra yang satu. Saudara, manusia dipersatukan melalui pandemi ini. Saya menonton dokumenter tentang apa yang terjadi di Wuhan ketika mereka harus lockdown selama sebulan. Yang terjadi bukan saja para tenaga medis yang harus bekerja keras, tapi juga ada masyarakat awam, orang-orang biasa yang dengan sukarela tanpa diperintah, tanpa diminta, mereka memberi diri menjadi sukarelawan, mengantarkan bantuan atau kebutuhan medis maupun makanan ke rumah sakit. Ada juga perusahaan ekspedisi yang memberikan layanan secara gratis kepada warga Wuhan untuk delivery makanan dan kebutuhan medis. Lalu ketika salah seorang kurir ekspedisi itu diwawancara oleh wartawan, apakah dia merasa iri terhadap rekan-rekannya kurir lain dari perusahaan lain yang tidak harus bekerja pada saat ini? Jawabannya sungguh menyentuh. Dia katakan, seharusnya mereka yang iri pada saya, karena saya bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat yang sedang berjuang. Saudara-saudara, ketika manusia bersama menghadapi tantangan, selalu ada harapan. Tuhan terus bekerja, dan Tuhan mau bekerja juga melalui kita. Saudara-saudara, minggu lalu tema ibadah di GKI adalah memutus isolasi, menjalin relasi. Tepat sesudah hari Minggu itu, isolasi diberlakukan. Tema itu dirumuskan sudah jauh-jauh hari sebelum ada isu corona. Bisa pas. Di situ artinya apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan terus bekerja. Pertanyaannya sekarang, mau nggak kita ikut bekerja untuk pekerjaan Tuhan? Menjadi orang-orang yang diutus selagi masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kecil. Mungkin kita bisa mulai dengan mengirim pesan-pesan yang positif.
Kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita juga bisa, misalnya kalau ada yang punya karyawan harian yang tidak bisa datang bekerja, tetap memberikan upahnya supaya ia punya penghasilan. Kita bisa memberikan tips lebih besar kepada pengantar makanan atau pesanan kita. Hal-hal yang kecil tetapi yang bisa terus menebarkan harapan. Kiranya Tuhan menolong kita dan mau memakai kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu dalam segala kerendahan hati kami. Hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan. Kiranya kasih dan kuasa-Mu boleh menaungi kami dan menolong kami sebagai umat manusia untuk bersama-sama keluar dari pergumulan kami ini. Pada saat ini kami mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa untuk para dokter, tim medis, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, para petugas kebersihan, mereka yang mau tidak mau harus bersentuhan, terekspos dengan berbagai penyakit. Tuhan, lindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mengerjakan tugasnya. Pakai mereka ya Tuhan, berkati mereka. Kuatkan juga keluarganya, sehingga keluarganya juga bisa mendukung dan menyemangati orang-orang yang kami kasihi ini untuk tetap bekerja. Kami berdoa juga untuk para petugas keamanan, untuk polisi, satpam, para penjaga, dan semua orang yang harus tetap bekerja. Kami berdoa juga Tuhan untuk para kurir, ojek online, pengendara kendaraan umum. Biar kiranya Tuhan Kau juga menyertai mereka, karena mereka juga terus melakukan peran yang baik di tengah masyarakat. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah, para pengambil keputusan untuk bisa berpikir dengan lurus, berpikir dengan jernih, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang tepat. Dan biar kiranya kami umat manusia di seluruh dunia boleh bersatu hati, berjalan bersama, menanggung apa yang harus kami hadapi bersama saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pasien, kiranya Tuhan Kau beserta dengan mereka, baik mereka yang sakit karena virus COVID-19 ataupun juga karena penyakit lainnya. Kiranya Tuhan Kau berkenan untuk menjamah setiap mereka, memberikan mereka kekuatan, bahkan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya, Tuhan juga berikan kekuatan dan pengharapan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Segala pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu. Biar kiranya Tuhan Engkau juga yang mendengar doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka juga yang tengah berduka cita karena kehilangan anggota keluarganya. Tuhan berikan penghiburan, apalagi di saat seperti ini ketika pelayat tidak bisa datang. Biar kiranya Tuhan bukan dari manusia mereka memperoleh kekuatan, tetapi hanya dari Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Kami mau serahkan Tuhan doa kami ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, dan terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota durimu. Oh sungguh sendu raut wajahmu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar.